Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, anandaku semua para mahasiswa yang saya sayangi dan semoga dirahmati Allah. Pada pertemuan berikut ini kita akan belajar bagaimana menormalisasi suatu basis data dengan studi kasus adalah manajemen angsuran pinjaman mudharabah. Mengenai proses normalisasi sudah saya sampaikan pada perkuliahan sebelumnya, di mana normalisasi basis data yang kita lakukan sampai ke tahap 3, dari mulai anormalisasi form atau zero form, kemudian first normalization form atau normalisasi ke-1, kemudian normalisasi kedua atau second normalization form, dan terakhir adalah third normalization form atau bentuk ketiga. Baik, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Adalah mengenai kasus angsuran pembayaran pada pinjaman mudharabah. Pada contoh ini kita ada sebuah kartu angsuran pembayaran terdiri dari nomor anggota, nama anggota, alamat, nama barang, tanggal pembelian, nilai barang, kemudian ada pencatatan pada masing-masing pembayaran, ada nomor, urutan dari angsurannya, kemudian tanggal bayarnya, angsuran keberapa, besar pembayaran, dan petugas penerimanya. Ini kartu, biasanya ini kartu manual. Sekarang kita akan menciptakan proses normalisasi basis datanya sehingga menjadi database yang ternormalisasi dan database yang terrealisasi dari tabel-tabel yang ada di dalamnya. Baik, tahapannya apa? Tahapan pertama adalah kita mengumpulkan semua elemen kolom yang mungkin ada nampak dari sini. Dibaca mulai dari bagian pertama, dari nomor anggota, nama anggota, alamat, nama barang, tanggal pembelian, nilai barang, dan seterusnya. Pengumpulan ini disebut dengan anormalized form atau bentuk tidak normal. Tahapan ini adalah mengumpulkan semua kemungkinan kolom data yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi pada contoh kasus. Dalam kolom tersebut adalah kita lihat ada nomor anggota, nama, alamat, nama barang, tanggal pembelian, dan seterusnya sampai ke petugas penerima pembayaran. Oke, selanjutnya setelah itu kita masuk ke tahap normalisasi kedua. Normalisasi pertama, tahap ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya setiap entity kolom yang akan membentuk satu tabel itu, bila dia dalam posisi aturan one to one, hubungannya satu ke satu, satu pemilik tidak ada pemilik yang lain dari kolom itu, maka dia dipastikan adalah satu tabel. Dipastikan satu tabel. Maka dia bila dia satu pada tahap ini memenuhi aturan cardinality antar kolomnya, bahwa dia hubungan antar tabelnya atau antar elemennya, antar kolomnya itu satu ke satu, pasti dia satu tabel. Tapi kalau dia satu ke banyak atau banyak ke satu atau banyak ke banyak selain satu ke satu, maka dipastikan dia berada di tabel lain. Oke, kita lihat nomor anggota. Nomor anggota ini milik siapa? Bukan milik kasir, bukan milik transaksi pembayarannya, bukan milik barangnya, tapi milik anggotanya. Maka dipastikanlah dia menjadi satu tabel sendiri. Kita kasih nama tabelnya tabel anggota. Kemudian kita lihat pada Kemudian kita lihat pada pada nama. Nama di sini adalah milik siapa? Apakah nama barang? Bukan. Apakah nama kasir? Bukan. Apakah nama transaksinya? Bukan. Ya, nama ini adalah nama anggota. Karena hubungan antara nama dengan nomor anggota itu adalah satu, maka dipastikan nama adalah milik tabel anggota, bukan tabel barang. Begitu juga dengan alamat. Dia hubungannya satu ke satu. Dan nomor anggota itu menjadi unik. Kenapa unik? Karena tidak ada nomor anggota yang sama. Kalau nomor anggotanya sama, rugi nanti anggota yang lain, atau menguntungkan anggota yang lain karena nanti ada pembayaran yang sama. Maka kita
buat nomor anggota, nama dan alamat itu jadi satu tabel, dan nomor anggota disebut dengan kunci primer, yaitu kolom yang tidak ada sama dengan kolom yang lain dan dia bisa mewakili kolom yang lain di dalam satu tabel. Baik. Berikutnya tabel barang. Kenapa ada tabel barang? Oke, kita lihat yang berikutnya dari hasil unnormalized form, ada nama barang. Nama barang di sana bukan punya anggota, tapi barang yang akan dibeli sama anggota. Maka gimana dia tidak masuk ke dalam tabel anggota, tapi dia masuk ke dalam tabel barang. Maka dia dibentuk menjadi tabel baru, tabel barang. Oke, selanjutnya ada tanggal pembelian. Tanggal pembelian ini kemana? Apakah berhubungan dengan barang? Ternyata barangnya banyak mungkin. Nah, maka bisa jadi pembelian yang ini tidak untuk ke anggota tadi. Kenapa? Bukan masuk ke tabel anggota. Bisa jadi satu anggota nanti membeli banyak barang, melakukan pembelian beberapa kali. Nah, maka dia karena satu ke banyak udah pasti tidak masuk ke tabel anggota, tidak masuk ke tabel barang, maka ke tabel sendiri, dia disebut dengan tabel pembelian. Nilai pembelian jadi satu, karena apa? Itu berhubungan dengan pembelian itu, tanggal pembelian itu berapa nilainya. Nah, kemudian nanti sudah dipastikan bisa jadi berhubungan dengan tabel barang, karena nanti pembelian ini barang mana yang dibeli. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam tanggal pembelian barang tadi ke dalam tabel barang. Kenapa? Karena ada orang lain yang beli barang yang mungkin yang sama yang dijual oleh atau yang dilakukan oleh pembelian oleh orang lain, ya. Nah, sama nilai barangnya juga mungkin beda. Sama-sama motor Yamaha dengan motor Honda lain harganya, maka nilai pembeliannya beda. Maka dia termasuk dalam hal ini ke tabel pembelian. Tabel angsuran, kenapa ada tanggal bayar di sana? Ya, itu adalah hubungannya ke pengangsuran pembayaran tadi, ya, maka dia termasuk ke tabel sendiri. Begitu seterusnya sampai ke petugas. Oke, kita lanjut ke slide. Proses normalisasi kedua. Ciri-ciri normalisasi kedua ini bahwa tahap ini kunci primer bersifat unik, tidak bisa mewakili kolom yang lain pada masing-masing tabel. Nah, kita lihat di sini kita sudah bisa menentukan kunci primernya, nomor anggota, antara nama dan alamat itu sebagai kunci atau kolom lainnya pada tabel anggota. Kunci primer dari barang, karena tadi nama barang itu unik, mungkin sama-sama motor, tapi mungkin motor yang satu dengan yang lain beda kode barangnya, ya. Nah, maka kita buat sebuah kolom baru bernama kode barang sebagai kunci primernya. Oke, tabel kedua udah dapet. Kemudian kita lihat pembelian. Pembelian ada bukti bayar, ada nomor pembeliannya, maka juga nomor pembelian dibuat kolomnya. Ya, kunci yang lainnya adalah kolom lainnya adalah barang dibeli, tanggal pembelian dan nilai pembelian. Lah, ada bilang ada barang dibeli, ya karena kan pembelian adalah jelas barangnya yang mana yang dibeli. Begitu juga angsuran. Angsuran ini adalah bukti bayar untuk pembelian yang kemana. Maka di situ nanti ada kunci primernya. Kunci primernya apa? Nomor bukti bayar. Kemudian kolom lainnya dan seterusnya kayak begitu. Oke, selanjutnya lagi adalah proses normalisasi ketiga. Ciri-cirinya setiap kunci sudah benar-benar mewakili kunci primer, mewakili kunci yang lainnya, dan setiap tabel terhubung dengan kunci sekunder atau kunci tamu, kunci penghubung. Nah, di sini kita lihat tabel anggota, kunci primernya masih nomor anggota, kolom lainnya masih nama dan alamat, barang ada kode barang, kolom lainnya adalah nama barang. Nah, pada pembelian, kunci primernya nomor pembelian, tetapi dia ada kunci tamu. Ini pembelian punya siapa, maka tergantung dengan nomor anggota dari kunci primer di tabel anggota. Jadi nomor anggota, kunci primer di tabel anggota, tapi dia menjadi kunci tamu di tabel pembelian. Tabel barang berhubungan dengan pembelian. Barang mana yang dibeli oleh anggota tersebut, maka dia ada kunci tamu, kode barang. Kenapa kunci barang, kode barang jadi kunci tamu? Karena kode barang menjadi kunci primer di tabel barang. Oke, kode barang menjadi kunci primer di tabel barang, tapi dia jadi kunci tamu di tabel pembelian. Kolom lainnya adalah tanggal pembelian dan nilai pembelian. Begitu seterusnya. Tabel yang keempat itu tabel angsuran, juga sama, nomor bukti bayar, kunci primernya, tapi sekundernya pembelian yang mana ini, angsuran yang mana.
maka ada nomor pembeliannya, kunci sekundernya, dan ada kode petugasnya. Siapa yang menagih? Karena bisa jadi satu petugas menagih beberapa orang atau banyak petugas menagih ke beberapa pembayaran. Oke, ini maka dia ada kunci tamu kayak gini. Begitu juga dengan tabel petugas. Selanjutnya, nah inilah dia hubungannya. Nampak hubungan satu ke banyak, satu digambarkan dengan titik, banyaknya digambarkan dengan lupis ya, atau segi jajaran genjang. Sini nampak bahwa satu anggota banyak melakukan pembelian. Satu pembelian mungkin bisa beberapa kali angsuran. Satu pembelian bisa beli banyak barang, atau banyak pembelian banyak barang, atau satu barang dibeli oleh banyak orang. Nah, ini satu barang dibeli banyak orang. Nah, kemudian satu petugas melayani beberapa kali pembayaran angsuran, atau banyak angsuran dilayani oleh satu petugas atau oleh beberapa petugas. Maka di sini satu petugas dengan yang lain, satu petugas lagi dengan banyak pembayaran yang lain. Demikianlah